Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah kelompok C? Cek cek. Cek. Belum masuk nih ini. Cek. 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 Cek cek. Cek cek cek. Cek. Malah cepat. Cek. 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham dengan NIM 67 dan rekan saya. Saya Amira Hasna dengan NIM 68. Kami perwakilan dari kelompok C yang akan mempresentasikan materi hari ini berbau psikofarmakologi. Pertama-tama izin memperkenalkan kelompok kami secara utuh. Di sini dari NIM 57 hingga NIM 86 dengan pembagian jobdesk masing-masing sudah kemarin seperti itu. Lalu selanjutnya kita sedikit recall dulu tentang anatomi. Di sini bagaimana psikofarmakologi ini bekerja, kita harus mengetahui dari yang namanya corpus striatum. Kalau teman-teman ingat di telencephalon itu ada cortex cerebri, ada ganglia basalis dan juga ada kapsula interna. Nah, di sini corpus striatum itu kalau teman-teman ingat gabungan dari nucleus lentiformis sama nucleus caudatus. Nucleus lentiformis itu isinya adalah putamen sama globus pallidus. Di sini nucleus caudatus sama putamen. Di sini sudah lihat corpus striatum. Lalu di sini ada globus pallidus. Di sini nanti dia termasuk ganglia basalis. Nah, di sini ada 4 pathway yang berasal dari mesencephalon. Nah, pertama di sini dari mesocortical pathway, namanya mesocortical, mesencephalon dan cortical, cortex cerebri. Jadi dia nanti dari sini menuju ke cortex. Setelah itu ada nigrostriatal. Nah, nigrostriatal ini maksudnya nigra dari substansia nigra dari mesencephalon. Yang kalau teman-teman tahu juga ada patofisiologi dari Parkinson disease, itu ada gangguan di situ. Nah, ini menuju ke striatum di dorsal striatum seperti ini. Setelah itu ada tuburoinfundibular pathway di sini menuju ke infundibulum dari glandula pituitari, dan juga ada mesolimbic pathway dari mesencephalon dan juga sistem limbik atau lobus limbicus dari otak seperti itu. Nah, di sini ada perannya masing-masing. Nah, yang pertama peran reward ini dimainkan oleh pathway di mesolimbik. Lalu untuk peran motorik itu dari nigrostriatal pathway. Untuk kognitif dia mesokortikal karena korteks ini lebih sering untuk kognitif, dan juga peran hormon nanti pada tuburoinfundibular pathway. Itu nanti akan berperan pada efek samping obat-obat tersebut. Yang pertama di sini untuk
klasifikasi antipsikotik berdasarkan cara kerjanya terhadap dopamin. Oke, jadi teman-teman kita ketahui dopamin itu bisa menjadi sebuah hormon atau bisa menjadi sebuah neurotransmitter. Di sini ada 3 macam, yaitu ada antipsikotik dari generasi pertama, generasi kedua, dan juga generasi ketiga. Kita bahas dulu yang generasi pertama, namanya antipsikotik tipikal. Di sini disebut juga FGA, First Generation Antipsychotic. Di sini cara kerjanya, mekanisme kerjanya menghambat reseptor dopamin D2 bersifat antagonis secara kuat di jalur mesolimbik dan juga di semua jalur. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman masih ingat dulu peran dari neurotransmitter, di sini ada presinaps sama postsinap. Di antara dua ini akan ada celah sinaps. Nah, neurotransmitter mereka harus menuju ke celah sinap dan juga berikatan dengan reseptor untuk melakukan berikatan pada reseptor melalui adanya potensial aksi. Terima kasih ya. Jadi kalau tidak ada reseptor, neurotransmitter itu nggak bisa kerja. Obat itu ada yang ngeblok reseptor itu supaya neurotransmitter tidak bekerja. Ya. Sekali lagi, kalau tidak ada reseptor, neurotransmitter nggak bisa kerja. Hanya jadi artefak di dalam sirkulasi. Terima kasih dokter atas tambahannya. Baik, itu teman-teman. Nah di sini reseptornya di postsinap ada reseptor D2 yang merupakan reseptor dopamin. Lalu ada M, di sini muscarinic reseptor. Lalu H1 ini histamin, energik reseptor. Jadi di sini ada masing-masing reseptornya. Nah untuk antipsikotik tipikal di sini nanti dia mekanisme aksinya akan antagonis ke reseptor D2 yang ini. Ya, jadi nanti dari D2 ini dia akan memblok semua jalur pathway yang sudah saya jelaskan di slide pertama tadi. Nah di sini maka dia efektif meredakan gejala positif skizo seperti halu, waham, perilaku agresif. Karena tadi kan pathway-nya ada masing-masing perannya. Nah contoh obatnya itu ada haloperidol, chlorpromazine, sama flufenazine. Nah tapi kelemahannya karena dia menghambat secara kuat semua jalur, makanya harusnya fungsi-fungsi yang ada di jalur tersebut juga ikut terhambat. Di sini yang nigrostriatal dia kan juga ikut terhambat. Nah, dia nanti akan menimbulkan efek samping berupa EPS, extrapiramidal syndrome. Nah, itu ya, mumpung ada slide-nya ini gitu ya. Jadi agak efektif meredakan gejala positif skizofrenia. Karena apa? Pada gejala positif skizofrenia terjadi hiperdopamin gitu ya. Jadi kalau seorang pasien skizofrenia dominan gejala positif, jadi wahamnya nyata, halusinasinya nyata, diberikan ini antipsikotik tipikal cocok. Tetapi kalau yang dominan adalah gejala negatif, macam menarik diri, autistik, itu tidak cocok. Bisa dipahami ya? Karena pada yang negatif itu terjadi hipodopamin, justru terjadi hipodopamin. Nah, kenapa kok malah dopaminnya diblok lagi? Makanya tidak pas ya. Terus ini yang hiperprolaktinemia, contohnya apa? Contohnya keluar air susu, galaktore, itu satu. Kemudian yang kedua disfungsi ereksi. Ya, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih dokter. Itu mungkin untuk antipsikotik tipikal atau generasi pertama. Lalu mekanisme kerja terhadap dopamin yang kedua namanya antipsikotik atipikal. Mana ini adalah SGA atau second generation antipsikotik. Di sini dia mekanisme kerjanya hampir sama, cuman dia antagonisnya dia lebih rendah. Jadi efek EPS-nya nanti enggak sekuat dari yang pertama. Dan juga dia ada satu tambahan lagi antagonis dari reseptor serotonin 5-HT2A. Di mana di sini dia akan meningkatkan pelepasan dopamin pada jalur nigrostriatal yang tadi ya, nigrostriatal pathway, dan menekan gejala negatif dan mengurangi EPS. Nah, karena gejala negatif tadi kan dia diperankan di ini ya, nigrostriatal kan. Maksudnya kan tadi motorik ya. Nah, sehingga gejala negatif yang dia ketekan banget bisa enggak ketekan banget. Nah, di sini gejala negatifnya berupa apatis, menarik diri, gangguan kognitif. Nah, itu lebih efektif dalam mengurangi hal tersebut. Untuk contoh obatnya yang sering kita dengar ada risperidon, olanzapin, quetiapin, clozapin, aripiprazol. Ini lebih ke partial agonis.
Dan kelemahannya di sini ada efek samping metabolik. Ya, semoga dokter. Partial agonis itu artinya, ini pinter obatnya, bisa ngerti. Oh, yang penuh dopamin, maka yang diblok dopamin. Oh, dopamin ternyata kurang, dia tidak ngeblok. Jadi separuh, kadang-kadang dia berperan sebagai antagonis, kadang-kadang dia membantu. Ya, dia juga bisa milih yang antipika ini bisa milih. Oh, ternyata serotonin yang kurang, maka dia berusaha ngeblok enzim reuptake serotonin, kayak gitu. Ya. Terima kasih dokter. Lalu untuk kelemahannya tadi, nanti efek samping metabolik ada bisa menjadi obesitas, diabetes, dan dislipidemia. Di sini untuk mekanisme aksinya, untuk kerjanya, dilihat dari presinap, terus di sini postsinapnya. Ini kan tadi harus ada potensial aksi untuk mengeluarkan neurotransmitternya, dan dia harus berikatan dengan reseptor di postsinap agar bisa berefek. Yang ada D2, di sini ada 5-HT2A, di sini ada juga H1 dan juga M1. M1 dia kan muskarinik ya, muskarinik nanti itu dia berikatan dengan asetilkolin, dan H1 nanti dia melepaskan histamin. Lalu selanjutnya yang terakhir itu antipsikotik generasi ketiga atau third generation antipsikotik. Di sini dia seperti yang aripiprazol tadi, seperti yang dokter bilang, itu partial agonis D2, fungsinya untuk menstabilkan aktivitas dopamin dan mengurangi dopamin berlebih pada jalur mesolimbik, tapi meningkatkan dopamin di jalur mesokortikal jika terlalu rendah. Jadi dia bisa selektif seperti itu. Dan di sini dia tambahin ada juga bekerja selain H5HT2A tadi, di sini dia juga agonis terhadap 5HT1A. Dan contoh obatnya seperti aripiprazol, brexpiprazol, dan cariprazin. Kelebihannya resiko EPS yang tadi mau ditekan itu lebih rendah lagi, dan efek metabolik dari second generation antipsikotik juga lebih rendah lagi. Kekurangannya, obatnya mahal banget, satu tablet bisa 50.000, siapa yang mampu? Baik, terima kasih dokter. Itu untuk kelemahannya juga mahal seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari antipsikotik dan bagaimana penata laksanaannya. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ilham mengenai efek ekstrapiramidal. Efek ini terjadi terutama pada first generation antipsikotik karena memblokade D2 di jalur nigrostriatal. Efek samping dari ekstrapiramidal ini meliputi distonia akut seperti kekakuan otot, tortikolis, dan juga spasma otot yang dapat ditata laksana dengan menghentikan atau mengurangi dosis, kemudian diberikan antikolinergik, misalnya piperidin dan trihexyphenidyl. Kemudian selanjutnya ada akatisia atau rasa sedih tidak bisa diam, rasa gelisah tidak bisa diam, yang dapat ditata laksana dengan menurunkan dosis atau diganti obatnya, atau dapat juga diberikan beta blocker seperti propanolol ataupun benzodiazepin. Selanjutnya ada parkinsonisme yang dapat ditata laksana dengan diberikan antikolinergik seperti trihexyphenidyl, atau juga bisa diganti ke antipsikotik atipikal bila perlu. Kemudian yang selanjutnya dari efek ekstrapiramidal adalah tardive dyskinesia, yaitu berupa gerakan involuntir pada bibir, lidah, dan juga wajah. Hal ini dapat ditata laksana dengan menghentikan first generation antipsikotik dan diganti ke second generation antipsikotik seperti clozapine dan quetiapine. Oke, ya. Saya tambahi, untuk yang distonia akut itu bisa dikasih THP. Parkinsonisme juga bisa dikasih THP, tapi efek sampingnya ada. THP itu menghambat asetilkolin. Padahal kita untuk mereserve fungsi kognitif kita, menjaga agar fungsi kognitif kita tetap baik, kita butuh yang namanya asetilkolin. Lah kalau itu dikurangi adanya THP jadinya apa? Apa? Pemberian THP. Kamu ada yang bisa jawab? Supaya kognitifnya baik, dia butuh asetilkolin. Tetapi THP itu menghambat asetilkolin. Yang terjadi apa? Apa? Iya, kognitifnya terganggu gitu ya. Jadi pada usia remaja, usia sekolah itu biasanya THP diminimaliskan. Nah kalau dia udah nggak sekolah, di rumah aja ya nggak apa-apa kasih THP, gitu ya.
Terus kemudian akatisia ini nama lainnya adalah restless leg syndrome. Ini khas. Kadang kalau pasien jalan ke sana kemari, anggapnya ini bingung nih. Bukannya bukannya diobati akatisia, malah ditambah obat. Ya akatisia semakin parah. Sebenarnya kalau anamnesis itu khas banget. Kaki saya ini tidak bisa berhenti. Kaki saya itu selalu mengajak jalan. Kalau saya duduk, nggak betah. Ini namanya restless leg syndrome. Itu benar dikasih propanolol. Ya, orang yang anemia, Fe-nya kadaveritinnya darah itu rendah, itu juga predisposisi untuk terjadi restless leg syndrome jika mengkonsumsi antipsikotik. And then pada Parkinsonisme, Anda harus membedakan Parkinson dan Parkinsonisme, beda loh ya. Parkinson itu benar-benar Parkinson, primary karena kurang dopamin ya. Tapi pada Parkinsonisme menyerupai Parkinson. Terus yang tadi dyskinesia ini biasanya karena penggunaan yang berpuluh-puluh tahun. Mencucu, ngerenyut itu nggak bisa apa ya? Nggak bisa diobati. Karena itu biasanya terjadi pada usia lanjut, sudah nggak bisa. Solusinya ya udah pakai masker aja, Bu. Untuk menutupi gerakan mencucunya itu yang terus menerus itu. Udah pakai masker terus. Ya, lanjutkan. Silahkan. Untuk efek samping selanjutnya ada sindrom neuroleptik maligna. Ini merupakan reaksi yang jarang namun fatal, ditandai dengan demam tinggi, rigiditas otot, kesadaran menurun, tekanan darah dan nadi tidak stabil. Dapat ditata laksana dengan menghentikan obat segera mungkin, kemudian dirawat di ICU dan diberikan cairan IV, pendinginan dan juga dantrolin atau muscle relaksan, atau juga dapat diberikan bromokriptin. Selanjutnya ada gangguan metabolik seperti obesitas, dislipidemia, dan juga diabetes mellitus. Tata laksananya yaitu dipantau berat badan, gula darah, dan juga profil lipidnya. Kemudian diedukasi mengenai diet dan juga olahraga, lalu diganti obatnya bila perlu. Untuk selanjutnya ada efek yang endokrin seperti hiperprolaktinemia. Tata laksananya dapat dikurangi dosisnya, diganti ke second generation antipsikotik yang prolaktin sparing, misalnya seperti aripiprazol dan juga quetiapin. Efek selanjutnya ada efek sedasi dan kardiovaskular yang dimana efek sedasi ini sering pada obat dengan efek antihistamin. Dapat ditata laksana dengan obatnya diberikan pada malam hari atau diganti ke obat dengan sedasi minimal apabila mengganggu. Lalu ada hipotensi ortostatik dan aritmia, ditata laksana dengan dimonitor menggunakan EKG, kemudian hindari kombinasi obat pemanjang Q dan T. Sebenarnya simpel ya, sorry ya. Hipotensi ortostatik itu kan hipotensinya hanya terjadi apabila ada perubahan posisi. Misalnya dari bangun tidur langsung berdiri. Jadi solusinya sebenarnya gampang. Ibu, kalau berdiri, jangan dari tidur langsung berdiri, duduk dulu. Ya, setelah duduk sementara, nggak pusing baru berdiri. That's as simple as that. Kemudian efek selanjutnya ada efek hematologis, yaitu dapat terjadi agranulositosis terutama pada clozapine. Tata laksananya dengan dimonitor rutin untuk darahnya, kemudian dihentikan obatnya bila neutrofilnya turun drastis. Kemudian terdapat skenario di mana seorang pria berusia 51 tahun didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Berat badannya 110 kg dengan tinggi badan 170 cm. Tensinya 170/80. Obat antipsikotik apa yang akan Anda berikan pada pasien tersebut dan jelaskan alasannya. Di sini terdapat pilihan pertama berupa aripiprazol yang dimana kelebihannya adalah resiko metabolik dan kardiovaskularnya rendah dan juga aman untuk pasien obesitas serta hipertensi. Bisa dilihat di sini berat badan dari pasiennya cukup overweight ya 110 kg. Namun ada juga kekurangannya, bisa menimbulkan akatesia tapi relatif lebih ringan dibandingkan EPS lain. Kemudian untuk pilihan keduanya ada lurasidon. Ini merupakan atipikal generasi baru dengan profil metabolik sangat baik, di mana minim kenaikan berat badan, gula, dan juga lipid.
lurasidon ini efektif pada gejala positif dan juga membantu gejala kognitif. Serta aman untuk pasien dengan obesitas dan juga hipertensi. Lalu ada pilihan ketiga, ada haloperidol. Ini merupakan first generation antipsychotic dosis rendah. Ini efektif untuk mengatasi gejala positif skizofrenia paranoid dan juga tidak memperburuk obesitas maupun profil metabolik. Namun kekurangannya terdapat resiko efek ekstrapiramidal yang tinggi serta butuh pemantauan ketat terutama bila penggunaannya jangka panjang. Ini jadi kelompok ini berpendapat pada kasus ini dia akan memberikan aripiprazol dosisnya 1/10 apa 1/5 ya. Nanti another time ya, Anda belajar sendiri tentang dosis-dosisnya. Ada yang tidak setuju pemberian aripiprazol? Boleh angkat tangan? Setuju semua, sepakat? Obat antipsikotik apa yang harus dihindari? Mana yang satu kelompok dengan kamu? Coba silakan. Yang harus dihindari. Sebutkan nama satu temanmu. Satu temanmu aja. Bukan kamu, satu temanmu yang jawab. Arya Kusuma. Alwan mungkin dokter. Mungkin Konsa. Saya setuju dengan pemberian aripiprazol dan efek samping aripiprazol memang ada gelisah, akatisia dan dia tidak sedatif aripiprazol, makanya diberikan pagi. Nanti kalau malam nggak ada keluhan tidur bagaimana? Bisa dikombinasi dengan lorazepam. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya. Kelompok berikutnya. Siapa yang mau maju? Satu boleh? Hah? Ya. Tidak boleh ada pertanyaan. Yo, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai antidepresan. Sebelumnya kami dari kelompok D. Jadi yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai klasifikasi dari antidepresan, yaitu ada derivat trisiklik, derivat MAOI, derivat SNRI, derivat NDRI, derivat tetrasiklik dan juga derivat SRRI. Yang pertama mengenai derivat trisiklik, itu obat yang pertama ada imipramin, di mana untuk farmakodinamik dari imipramin, dia adalah antidepresan trisiklik yang menghambat penyerapan kembali serotonin dan norepinefrin, sehingga kadar keduanya di sinaps meningkat dan efek antidepresannya terjadi. Kemudian imipramin juga berikatan dengan reseptor muskarinik
reseptor H1 dan juga alfa 1 adrenergik sehingga menimbulkan efek samping khas dari TCA. Untuk farmakokinetiknya, imprimamin itu di metabolisme di hati menjadi metabolit aktif, contohnya desipramin. Obat dan metabolitnya akan dieliminasi melalui ginjal. Kemudian karena metabolisme hati penting, gangguan fungsi hati atau interaksi enzim hati dapat mengubah kadar obat sehingga dosis mungkin perlu disesuaikan. Kemudian obat kedua dari derivat trisiklik yaitu amitriptilin. Untuk farmakodinamiknya, amitriptilin itu termasuk dari TCA atau trisiklik antidepresan yang menghambat reuptake serotonin dan epinefrin, meningkatkan konsentrasi monoamin di sinap. Selain itu, amitriptilin ini antagonis pada reseptor muskarinik H1 dan alfa 1 sehingga sering menimbulkan sedasi, mulut kering, konstipasi, dan hipotensi. Amitriptilin juga memiliki efek analgesik pada beberapa nyeri kronik neuropatik melalui modulasi jalur noradrenergik. Untuk farmakokinetik dari amitriptilin, dia diserap melalui saluran cerna dan banyak di metabolisme di hati menjadi metabolit aktif yaitu nortriptilin dan juga menjadi metabolit lain. Sisa obat serta metabolit dari amitriptilin dikeluarkan melalui urin. Kemudian gangguan fungsi hati atau penggunaan obat penghambat atau induktor CYP dapat mempengaruhi kadar dan toksisitas. Kemudian untuk derivat MAOI atau singkatannya dokter, untuk monoamin inhibitor, monoamin oksidasi inhibitor atau obatnya itu ada molcobemid. Dia akan meningkatkan kadar serotonin dan norepinefrin dengan menghambat penguraian oleh MAOA. Karena sifatnya reversibel, resikonya terhadap krisis tekanan darah terkait tiramin lebih kecil dibanding MAOI yang reversibel. Tetapi interaksi obat atau serotonin masih perlu diwaspadai. Kemudian untuk farmakokinetik dari molcobemid itu diserap secara cepat melalui oral dan di metabolisme di hati menjadi metabolit yang akan dieliminasi melalui ginjal. Waktu paruh relatif pendek sehingga efek enzimatik dapat hilang lebih cepat setelah penghentian dibanding MAOI reversible. Namun interaksi obat tetap penting diperhatikan. Oke, selanjutnya selanjutnya ada derivat SNRI. Di sini ada venlafaxine, di mana venlafaxine ini kerjanya menghambat reuptake dari serotonin dan norepinefrin. Nah, untuk dosis rendahnya dia lebih bekerja terhadap serotonin dan untuk dosis tingginya dia bekerja lebih tinggi di noradrenergiknya. Terus noradrenergik. Oke, terus untuk farmakokinetiknya, venlafaxine ini di metabolisme di hati, termasuknya pada CYP2D6, lalu dikeluarkannya terutama lewat ginjal. Jadi kalau ada gangguan ginjal ataupun variasi genetik dari CYP2D6 ini bisa mempengaruhi kadar dari venlafaxine-nya. Terus untuk penghentian obat itu harus dilakukan tapering off agar tidak terjadi sindrom putus obat atau withdrawal. Oke, selanjutnya ada duloxetine, di mana farmakodinamiknya ini sama yaitu menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin dengan efek serotonin yang relatif kuat dan juga digunakan untuk nyeri neuropatik dan beberapa kondisi nyeri kronik karena modulasi jalur nyeri.
pengaruhnya terhadap reseptor non monoaminnya itu relatif kecil sehingga efek antikolinergiknya lebih ringan dibanding TCA. Untuk farmakokinetiknya duloxetin diserap setelah pemberian oral sangat terikat protein plasma dan dimetabolisme di hati melalui enzim CYP1A2 dan CYP2D6. Lalu metabolit utamanya dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya bupropion, yaitu derivat dari NDRI. Dia di sini farmakodinamiknya menghambat penyerapan kembali dari dopamin dan juga norepinefrin di otak. Karena itu kadar dopamin dan norepinefrinnya di celah antar sarafnya jadi lebih tinggi dan efeknya lebih lama. Untuk farmakokinetiknya, obat ini diuraikan di hati dan hasilnya juga aktif, menghasilkan metabolit aktif. Sisa obat dan metabolitnya juga dikeluarkan melalui ginjal. Baik, yang selanjutnya adalah derivat tetrasiklik. Yang pertama ada maprotilin. Untuk farmakodinamiknya itu menghambat penyerapan kembali norepinefrin di celah sinaps sehingga kadar norepinefrinnya di otak meningkat. Transmisi saraf yang berhubungan dengan suasana hati menjadi lebih kuat dan kemudian ada gejala depresi berkurang. Obat ini memiliki sedikit pengaruh pada serotonin dan dopamin, kemudian bersifat antagonis terhadap reseptor histamin. Kemudian menimbulkan efek sedatif. Selanjutnya adalah untuk efek farmakokinetiknya, itu diserap baik melalui saluran cerna setelah diminum, kemudian di metabolisme di hati menjadi metabolit aktif dan memiliki waktu paruh yang panjang, sekitar 43 sampai 52 jam, sehingga cukup diberikan sekali sehari. Yang selanjutnya adalah mianserin. Untuk efek farmakodinamiknya itu bekerja dengan memblok reseptor alpha-2 adrenergic presinaptik sehingga menyebabkan adanya peningkatan norepinefrin dan serotonin. Kemudian bertindak sebagai antagonis reseptor serotonin. Untuk efek farmakokinetiknya itu diserap baik melalui saluran cerna setelah pemberian oral. Kemudian berikatan tinggi dengan protein plasma, kemudian di metabolisme secara ekstensif di hati, dan memiliki waktu paruh yang cukup panjang sekitar 21 sampai 61 jam. Yang selanjutnya adalah mirtazapin. Untuk efek farmakodinamiknya itu bekerja dengan memblok reseptor alpha-2 adrenergic presinaptik sehingga meningkatkan pelepasan norepinefrin dan serotonin. Kemudian bertindak sebagai antagonis reseptor serotonin, kemudian menimbulkan efek sedatif dan meningkatkan kualitas tidur. Untuk farmakokinetiknya itu diserap baik melalui saluran cerna setelah pemberian oral, kemudian berikatan sedang hingga tinggi dengan protein plasma, kemudian di metabolisme secara ekstensif di hati melalui enzim CYP2D6, kemudian CYP1A2 dan CYP3A4. Kemudian memiliki waktu paruh sekitar 20 sampai 40 jam dan diekskresikan terutama melalui urin melalui urin dan juga sebagian kecil lewat feses. Baik, selanjutnya derivat SSRI. Nah, derivat SSRI ini adalah turunan obat yang termasuk dalam golongan selektif serotonin reuptake inhibitor. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pengambilan kembali serotonin di celah sinaps sehingga kadar serotonin di otak meningkat. Peningkatan serotonin ini berperan dalam memperbaiki suasana hati, mengurangi gejala depresi, serta menurunkan kecemasan. Nah, ada beberapa contoh derivat SSRI, antara lain ada fluoxetine. Nah, fluoxetine ini bekerja dengan menghambat reabsorpsi serotonin sehingga kadar serotonin di otak meningkat. Hal ini memperbaiki suasana hati serta mengurangi depresi dan kecemasan. Obat ini diserap baik melalui saluran cerna, di metabolisme di hati menjadi norfloxacin, memiliki waktu paruh panjang dan diekskresikan terutama melalui urin. Nah, berikutnya ada sertalin. Nah, sertalin ini bekerja dengan menghambat transporter serotonin secara selektif sehingga meningkatkan kadar serotonin sinaptik.
Efeknya membantu memperbaiki suasana hati juga, serta menurunkan gejala depresi dan kecemasan. Sertalin diserap baik melalui saluran cerna, untuk konsentrasi puncaknya dicapai dalam 4 hingga 8 jam. Dengan waktu paru sekitar 26 jam, di metabolisme di hati dan dieksekresikan melalui urin serta feses. Selanjutnya, fluvoxamin. Nah, fluvoxamin ini merupakan SSRI poten yang juga berperan sebagai agonis reseptor sigma 1, sehingga memberikan efek antidepresan dan ansiolitik. Obat ini diserap baik secara oral, berikatan dengan protein plasma sekitar 77 hingga 80%. Di metabolisme di hati dengan potensi interaksi obat yang tinggi, memiliki paruh waktu 9 hingga 28 jam dan dieliminasi terutama melalui urin. Selanjutnya, derivat SSRI paroxetin. Nah, untuk farmakodinamiknya, SSRI poten yang menghambat transporter serotonin atau CERT yang paling poten di antara SSRI lainnya. Nah, obat ini memiliki sedikit aktivitas antikolinergik dan sedikit efek pada norepinefrin, sehingga secara klinis cenderung menimbulkan efek antimuskarinik ringan pada sebagian pasien. Untuk farmakokinetiknya, paroxetin ini diserap baik secara oral dan memiliki ikatan protein plasma tinggi sekitar 95%. Obat ini dimetabolisme terutama oleh CYP2D6 dengan metabolit mayor yang umumnya tidak aktif. Paroxetin sendiri adalah inhibitor kuat dari CYP2D6 sehingga dapat meningkatkan tingginya potensi interaksi obat lain yang dimetabolisme oleh enzim tersebut. Waktu paruhnya rata-rata sekitar 21 jam dan eliminasi terjadi terutama dalam bentuk metabolisme melalui urin. Karena menghambat CYP2D6, obat ini harus diwaspadai potensi interaksinya dan juga memiliki risiko sindrom putus obat atau withdrawal yang relatif tinggi jika penghentian dilakukan mendadak. Izin melanjutkan, selanjutnya derivat selektif serotonin reuptake inhibitor yang lainnya ada S-citalopram yang merupakan S-enantiomer dari citalopram yang bekerja sangat selektif pada transporter serotonin atau SERT. Obat ini juga memiliki efek allosetrik yang memodulasi SERT sehingga meningkatkan inhibisi reuptake. Enantiomer S atau S-citalopram mampu memanfaatkan kedua sisi ini, sedangkan enantiomer R yang ada pada citalopram justru sedikit mengganggu kerja enantiomer S, sehingga S-citalopram murni dianggap lebih poten, lebih efektif, dan memiliki profil efek samping yang lebih ringan. S-citalopram memiliki bioavailabilitas oral sekitar 80% dengan waktu puncak 4-5 jam, serta ikatan protein plasma moderat sekitar 56%. Waktu paruh S-citalopram antara 27 hingga 32 jam dan bisa lebih panjang untuk metabolit. Pada kondisi klinis, S-citalopram memerlukan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan hati. Meskipun potensi interaksi obatnya lebih rendah dibanding SSRI penghambat CYP2D6 kuat, namun tetap perlu diperhatikan bila pasien menggunakan obat yang mempengaruhi CYP2C19 atau CYP3A4. Lalu untuk efek samping antidepresan, yang pertama untuk golongan SSRI, contoh obatnya ada fluoxetine, sertralin, dan citalopram. Untuk efek samping umumnya ada mual, diare, sakit kepala, insomnia, agitasi, disfungsi seksual, seperti penurunan libido dan sulit orgasme. Lalu untuk golongan SNRI, contoh obatnya ada venlafaxine dan duloxetine. Efek samping umumnya sama dengan SSRI, dan ditambah juga dengan hipertensi dan berkeringat yang berlebihan. Lalu untuk golongan TCA, contoh obatnya ada amitriptilin dan imipramin. Efek samping umumnya ada mulut kering, konstipasi, retensi urin, penglihatan kabur, hipotensi ortostatik, aritmia jantung, sedasi, dan kenaikan berat badan. Lalu untuk golongan MAOI, contoh obatnya ada penelzin dan tranilsipromin. Efek samping umumnya ada krisis hipertensi bila konsumsi makanan tinggi tiramin seperti keju dan wine, insomnia, agitasi, dan mulut kering. Lalu untuk golongan atipikal antidepresan seperti bupropion, mirtazapin, dan trazodon, efek samping umumnya
Untuk bupropion itu resiko kejang, untuk mirtazapin sedasi dan peningkatan berat badan, dan untuk trazodon efek sampingnya berupa sedasi dan priapismus, namun jarang. Selanjutnya untuk penata laksanaan efek samping, yang pertama dimulai dari edukasi pasien, karena di edukasi untuk sebagian besar efek samping itu ringan dan akan berkurang setelah beberapa minggu. Kemudian yang kedua, atur dosis, dimulai dengan dosis rendah, kemudian dinaikkan bertahap. Start flow, go slow. Selanjutnya, atur waktu minum obat. Untuk obat yang memberikan efek insomnia bisa diberikan pagi atau siang, misalnya fluoxetine. Kemudian untuk obat yang membuat sedasi bisa diberikan malam hari, misalnya amitriptilin dan mirtazapin. Selanjutnya, tata laksana gejala spesifik. Untuk mulut kering bisa diatasi dengan perbanyak cairan, kemudian konsumsi permen bebas gula. Lalu untuk konstipasi diatasi dengan konsumsi serat, cairan, dan laksatif ringan bila memang diperlukan. Lalu untuk hipotensi ortostatik bisa bangun perlahan dari posisi duduk atau berbaring. Untuk disfungsi seksual SSRI bisa diganti ke bupropion atau mirtazapin. Lalu untuk krisis hipertensi pada MAOI bisa menghindari makanan tinggi tiramin atau segera ke IGD bila muncul sakit kepala hebat atau dada berdebar. Dan yang terakhir bisa ganti obat bila efek samping berat atau tidak tertahankan. Lalu untuk kasusnya, seorang wanita berusia 28 tahun didiagnosis menderita depresi berat dengan gejala psikotik. Ia terus-menerus mendengar halusinasi yang menyuruhnya bunuh diri karena dia memiliki banyak dosa yang tidak terampuni. Dari obat antidepresan yang Anda ketahui, mana yang Anda pilih untuk pasien tersebut dan jelaskan alasannya. Untuk yang pertama, ringkasan keluhannya, usia 28 tahun, diagnosis depresi berat dengan gejala psikotik, ada halusinasi auditorik, yaitu perintah bunuh diri dan perasaan bersalah berlebihan karena banyak dosa yang tidak terampuni. Untuk pilihan terapinya di sini ada terapi kombinasi antara antidepresan dengan antipsikotik, misalnya SSRI atau SNRI seperti fluoxetine dengan risperidon atau olanzapine. Lalu ada ECT, elektrokonvulsif terapi, dapat dijadikan pilihan utama bila risiko bunuh diri tinggi atau respon obat lambat. Untuk alasannya, pasien mengalami major depressive disorder with psychotic feature sehingga tidak bisa hanya diberikan antidepresan tunggal. Kombinasi kedua obat tersebut efektif, terbukti dari studi yang menunjukkan bahwa kombinasi fluoxetine dan olanzapine itu lebih efektif dibandingkan monoterapi, hanya antidepresan atau antipsikotik saja. Dalam hal ini lebih efektif dalam menangani depresif berat dengan gejala psikotik. Fluoxetine menangani gejala depresi, sedangkan olanzapine menangani halusinasi dan delusi atau psikosis. Lalu untuk alasan selanjutnya, keamanan dan tolerabilitas, fluoxetine cukup aman dan banyak digunakan sebagai antidepresan sebagai lini pertama. Olanzapine meskipun memiliki efek samping metabolik, tetapi efektif dan cepat mengontrol gejala psikotik. Jika risiko bunuh diri sangat tinggi atau tidak responsif terhadap obat, maka ECT menjadi pilihan utama karena efeknya yang cepat. Lalu untuk catatan klinisnya, pasien ini mendengar halusinasi perintah bunuh diri, yang mana ini merupakan emergensi dari psikiatri dan rawat inap mungkin dibutuhkan untuk menjaga keselamatan pasien. Reaksi munculnya obat itu setelah berapa hari? In general. Coba mention temanmu yang belum di sini. Faisal, mana Faisal? Mana? Ya. Apa? Kapan? Berapa hari atau berapa minggu munculnya respon obat? Ya,
Betul ya, 1 sampai 2 minggu. Jadi itulah pentingnya edukasi. Semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Ada efek terapeutiknya, pasti juga ada efek sampingnya. Mosok terus nggak mau minum obat karena kita fokus pada efek sampingnya, kan nggak benar. Kita mesti fokus pada terapeutiknya. Itulah pentingnya edukasi. Yuk, lanjut. Sudah. Oke. Ada pertanyaan barangkali untuk kelompok ini? Atau ada yang tidak setuju mengenai fluoxetine? Tadi kan pilihannya adalah fluoxetine. Ada yang tidak setuju? Barangkali butuh maprotilin tuh. Saya tadi lupa menulis di kasus itu ya. Kalau dia ada gangguan tidur, sebaiknya malah lebih baik trisiklik karena saya sedatif. Ya. Tetapi fluoxetine biasanya nggak ngantuk dek, makanya diberikan pagi. Untuk mahasiswa itu saya beri fluoxetine supaya pagi bisa beraktivitas. Tetapi kelompok ini saya apresiasi karena malam sudah diberi olanzapin ya. Olanzapin itu sedatifnya tinggi apa enggak yang tadi mempresentasikan antipsikotik. Olanzapin itu ngantuk. Jadi baik diberikan malam hari karena ngantuk. Jadi no problem ya. Kombinasi fluoxetine dan olanzapin bisa dicoba. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Bisa tolong ditampilkan PowerPoint saya tuh. Di mana letaknya? Ada yang tahu PowerPoint saya di mana letaknya ini? Di sini. Ini koordinatornya siapa? PowerPoint saya di mana? Oh, di mana? Sembunyi di mana? Terima kasih. Gimana ada yang bisa bantu? Oh iya.
Terima kasih. Ya. Hari ini kan sudah didiskusikan kan ya. Ini juga sudah, saya kira tidak usah saya apa lagi. Saya bahas lagi ya. Tadi sudah lengkap, malah lebih lengkap daripada punya saya. Ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh temanmu ya. Gambarnya juga sama ternyata. Saya langsung saja ke sini ya. Untuk intinya ya, antipsikotik itu dibagi menjadi dua. Namanya antipsikotik, disebut neuroleptik karena mempengaruhi neurologis. Ya, disebut major tranquilizer karena bikin ngantuk, menenang. Tranquilizer kan sebenarnya penenang ya, major, ini sebutnya yang salah sebenarnya. Nah ini berdasarkan cara kerjanya terhadap dopamin dibagi menjadi dua, intinya itu. Dopamin reseptor antagonis atau antipsikotik tipikal, ini obat lama, itu sudah mungkin ratusan tahun. 100 tahun yang lalu. Kemudian serotonin dopamin reseptor ini obat baru. Obat baru dan karena dia bagus ya semakin lama semakin berkembang. Sekarang ditemukan ziprasidon, terus apa tadi kariprazin tadi ya, itu baru-baru semua dan mahal-mahal. Tapi yang alhamdulillah kita punya BPJS, walaupun masih banyak kekurangannya, tapi paling tidak bisa mengcover aripiprazol, risperidon, quetiapin, clozapin dan sebagainya. Ya, ini cara kerjanya. Nah intinya untuk haloperidol, CPZ, hampir semua obat antipsikotik itu dimetabolis di hati. Seringkali pasien gini, saya takut ginjal saya rusak. Ya enggak benar, karena semua antipsikotik itu di metabolisme di hati. Justru yang hati itu hatimu yang rusak, tapi tidak usah disampaikan kepada pasien. Nanti mereka takut, nggak mau minum obat. Apakah menimbulkan kecanduan? Tidak. Kecanduan itu adalah apabila kita menggunakan obat A dengan dosis 10 misalnya, itu sudah menimbulkan efek terapeutik. Tapi kemudian untuk menimbulkan efek yang sama kita membutuhkan dosis yang lebih besar, menjadi 20 misalnya, baru itu disebut sebagai ketergantungan. Saya nggak bisa tidur kalau tidak minum obat. Itu bukan ketergantungan, tapi butuh obat. Ada yang ada ketergantungan nasi ada. Ada yang ketergantungan oksigen? Enggak, kita bukan ketergantungan oksigen, kita butuh oksigen. Itu juga yang kita edukasikan kepada pasien bahwa kita butuh obat itu, bukan ketergantungan. Ketergantungan itu kita pakai, tapi sebenarnya kita nggak butuh, itu ketergantungan. Ya, untuk dosis-dosisnya silahkan Anda hafal sendiri. Intinya kalau obat dengan dosis besar, misalnya klorpromazin itu kan sedianya 100 mg, itu bikin ngantuk. Clozapin itu 100 mg juga itu bikin ngantuk. Quetiapin ini yang agak aneh. Semakin kecil dosis malah lebih ngantuk. Jadi quetiapin 200 mg compared to quetiapin 400 mg itu lebih ngantuk yang 200 mg. Pengecualian juga olanzapin. Olanzapin cuma 10 mg tapi dia sudah bikin ngantuk. Ini ya, ini apa? Ini yang atipikal antipsikotik. Untuk clozapin itu sebenarnya adalah generasi ketiga. Jadi dia diberikan kalau sudah resisten dengan macam-macam antipsikotik, dia resisten diberikan clozapin. Ya. Untuk granulositosis itu jarang sekali deh. Itu kebanyakan untuk orang kulit putih. Untuk orang Asia yang kulitnya coklat enggak, jarang. Ya. Apalagi sindrom neuroleptik maligna. Sekali lagi kita tidak perlu fokus pada efek samping, tapi kita mesti fokus pada efek terapeutik. Ya, sindroma neuroleptik maligna itu adalah satu-satunya efek samping antipsikotik yang fatal. Tapi tidak usah takut karena itu 1 di antara 1 juta. Saya masuk residen tahun 2005 ya, lulus tahun 2009. Berarti saya plus residen dan psikiater sudah berapa tahun, saya baru menemukan dua kasus neuroleptik maligna. So you can imagine. Nah kemudian ini juga bisa dikomunikasikan, misalnya risperidon, ya dia tidak sedatif kan, karena hanya 2 mg. Dikombinasikan boleh dengan CPZ, gitu. Apakah
efek sampingnya juga nanti bisa tambah, ya bisa. Tapi sekali lagi kita tidak boleh fokus pada efek samping, kita fokusnya pada efek terapeutik. Ya. Ini kenapa terjadi ekstrapiramida simptom, ada penambahan berat badan, ini terjadi karena reseptor dopaminnya diblokir. Itu. Demikian juga serotonin, Anda bisa baca sendiri ya nanti ya. Untuk yang dry mouth, blood vision ya, ini jadi keluhan pasien tuh, dok pandangan saya kok seperti kabur ya, kenapa? Karena pupusnya ini menyempit ya. Jadi dia pandangan kabur, tapi itu adalah sementara, itu semua adalah sementara. Retensi urin itu juga sementara semua. Kecuali diabetes, memori problem, diabetes, hipertensi itu enggak. Makanya perlu kita mengetahui profil dari pasien itu, dia seperti apa, kira-kira obat apa yang cocok gitu. Jangan khawatir, kita edukasinya kepada pasien juga jangan khawatir. Kalau obat A itu efek samping, kita bisa ganti kok. Asal pasien tuh ngomong ke dokternya. Jangan terus, oh ini apa itu? Kursi ya? Apa laptop jatuh? Jangan terus saya nggak mau minum obat karena ini bikin ngantuk. Bisa dikomunikasikan bersama. Prinsip pengobatan, terapi inisial ya. Ini setelah diagnosis diberikan, obat diberikan secara perlahan naik 1-3 ini secara teori. Ini teori, ini saya sampaikan teori. Nah kalau di rumah sakit bagaimana? Ya nggak bisa nomo. Masa saya harus nunggu 2 minggu. Sementara BPJS terus mengejar. Nanti semakin lama hari perawatan semakin besar biayanya ya. Maka begitu 1-2 hari nggak baik ya sudah langsung ditingkatkan dosisnya, tidak perlu saya menunggu harus 2 minggu ya. Di antara itu yang injeksi itu di Indonesia ya baru ada olanzapin dan haloperidol. Injeksinya hanya itu. Dulu ada injeksi klorpromazin, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Injeksi diberikan secara apa kira-kira? Mengingat efek sampingnya, apakah Anda memberikan injeksi antipsikotik dengan IM atau IV? Penting loh ini. Anda nanti besok kalau jadi dokter intensif, IM atau IV? Ya, sangat bahaya kalau menginjeksikan antipsikotik secara IV. Anda bisa kaget nih, langsung muncul efek sampingnya. Ya, gitu ya. Antidepresan tadi juga sudah dibahas, banyak, ada macam-macam tadi sudah dibahas ya. Antidepresan itu di Indonesia masih sangat terbatas. Imipramine itu tidak ada, amitriptilin ada, moclobemid tidak ada, venlafaxine ada efek short tapi juga mahal, tidak di cover BPJS. Duloxetine ada, Cymbalta namanya, tidak di cover BPJS juga. Bupropion tidak ada. Sedangkan nanti ada anticemasan ada busprion dan bupropion, beda. Mirip tapi beda nanti ya. Bupropion tidak ada itu Wellbutrin, itu adanya di luar negeri. Maprotinin ada, mianserin tidak ada, mirtazapin baru saja ada. Fluoxetine ada, sertralin ada, fluvoxamin ada, paroxetin tidak ada, escitalopram banyak. Ini tadi efek sampingnya sudah bahas. Itu nanti PowerPoint Anda yang presentasi tadi bisa di-share ke teman-teman ya. Ya, bisa ya? Berkenan ya? Efek sampingnya itu yang paling sering adalah gangguan gastrointestinal. Maka edukasinya adalah minum antidepresan habis makan. Ya, hipotensi, gangguan jantung, tapi ini jarang. Gangguan saraf otonom, yang paling sering itu gangguan gastrointestinal, mual gitu ya. Alergi dan gangguan sistem saraf pusat itu jarang. Oke, prinsip pengobatannya sama ya, semua itu sama, dimulai dengan dosis rendah, dinaikkan secara bertahap sampai tercapai dosis terapeutik. Ya. Ini juga dimetabolis di hepar, tidak ginjal. Nanti saya akan sebutkan hanya satu obat psikofarmaka yang dimetabolis di ginjal, cuma litium. Litium saja itu. Makanya sebelum kita memberikan litium karbonat,
harus periksa dulu ureum kreatininnya. Kemudian dilanjutkan dengan fase pemeliharaan. Nah ini kalau skizofrenia itu agak beda ya. Kalau skizofrenia itu kan penyakit kronis. Jadi pengobatannya itu berkelanjutan. Terus menerus. Apakah selalu dalam dosis besar? Tidak. Edukasi kita kepada pasien membesarkan hati pasien. Putra, bapak, ibu tidak perlu, kalau sudah stabil ya kondisinya ya, dia adherence terhadap treatment, atau pengobatan, minum obat teratur dan kesadaran diri, dibesarkan hatinya, diapresiasi. Tidak perlu memerlukan dosis besar selamanya, yang ada adalah dosis kecil sebagai maintenance yang tidak menimbulkan gejala dan bisa mencegah relapse. Basically gangguan afektif bipolar dan skizofrenia itu kronis. Minum obat teratur bukan sama sekali menghilangkan kemungkinan relapse, tetapi dia hanya menurunkan kemungkinan relapse. Secara nature, perjalanan penyakitnya memang akan selalu begitu. Relapse, kemudian remisi, relapse lagi, dan akan selalu begitu. Minum obat teratur menurunkan kemungkinan untuk relapse. Nah sekarang anti-ansietas ini penting, karena ini banyak disalahgunakan. Loh ini ada buspiron ya, beda loh ya. Tadi ada bupropion, kalau ini adalah buspiron dan kebalik. Nah ini yang pam ini yang sering disalahgunakan. Ya. Nanti di puskesmas itu biasanya hanya ada diazepam, alprazolam, itu. Apakah bisa diberikan dalam jangka waktu lama? Tidak, kalau anti-ansietas tidak. Karena anti-ansietas ini efek sampingnya adalah ketergantungan. Semula dengan dosis alprazolam 1 mg sudah bisa tidur. Tetapi lama-kelamaan karena dia menyalahgunakan, dia untuk bisa tidur butuh 10 mg. 10 tablet, ada itu banyak. Dan sekarang prihatinnya banyak dokter, memang ini hanya bisa diberikan oleh psikiater ya. Dan beberapa teman sejawat memang meresepkan ini secara amburadul gitu ya. Memang kesannya pasien jadi banyak deh. Tapi mereka tuh datang bukan karena butuh, tapi mereka ketergantungan gitu. Tapi kalau di RRC enggak. Kita sama sekali pelit banget dengan pengeluaran alprazolam, hati-hati. Biasanya gini pasiennya, dok saya sudah berobat ke rumah sakit A, diberi ini tak kasih ini ya, clozapine misalnya. Enggak mau dok, saya maunya ini, udah ngarani itu sudah, silakan keluar. Saya bilang gitu, silakan keluar kalau kami tidak akan ngeresapi seperti itu. Tidak, Anda boleh pindah ke ruang dokter yang lain, tapi kami tetap sepakat tidak ada dari kami yang akan meresapi seperti itu. Pindah rumah sakit aja. Efek sampingnya ada mengantuk, sakit kepala, disatri itu pelo ya, ataksia, nafsu makan meningkat, ketergantungan apabila diberikan dalam dosis besar dan jangka waktu lama dan gejala withdrawal. Kalau kita ingin menghayati perasaan seseorang, kita mungkin harus standing on their shoes ya, berdiri dengan sepatu mereka. Dan mungkin inilah kehendak Allah kepada saya ya. Saya itu pernah salah minum obat. Sebenarnya itu clozapine dan clobazam. Ya. Terus kadang-kadang memang saya minum clobazam. Kalau misalnya ada deadline, ada apa gitu saya minum clobazam. Enggak apa-apa, Anda juga, saya bukan ini kalau diberikan sama sekali. Boleh, tapi harus ada aturannya gitu loh. Jangan sampai itu menimbulkan ketergantungan. Clobazam, clozapine. Wujudnya sama, namanya sama-sama depan kleru saya. Ambil yang clozapine. Hasilnya apa? Saya kira saya kena stroke. Ini dysarthria ini, kenapa terjadi dysarthria? Karena ini nggak bisa digerakkan lidahnya. Lidahnya itu nggak bisa digerakkan, kaku. Dan juga nggak bisa makan karena nggak bisa mendorong makanan itu ke belakang. Jadi saya gini, oh ternyata begini ya rasanya. Kalau saya ngasih obat ke pasien itu seperti ini, kaku semua dan ngantuk banget. Tapi setelah maghrib gitu karena obatnya udah hilang ya udah segar bugar, kayak nggak ada apa-apa.
Ini hati-hati ya untuk pemberian anti cemas, anti ansietas ini harus hati-hati. Injeksi ada diazepam. Ya, yang paling kecil efek ketergantungannya hanya klobazam. Ya, yang paling besar itu alprazolam. Ada lagi lupa belum saya masukkan clonazepam. Itu juga sering disalahgunakan. Jadi yang disalahgunakan oleh pasien itu adalah THP. Itu sebenarnya THP tadi obat apa? Trihexyphenidyl, obat untuk mengatasi efek samping dari antipsikotik kan. Itu sering disalahgunakan. Harganya itu sebenarnya murah, cuma Rp45 kalau di tempat di RSC. Ya, tetapi oleh pasien-pasien RSC yang kadang nakal, mereka kan dapat THP. THP yang dijual jadi 1.500. Untung berapa kali? Nah, kan? Itu THP. Kemudian obat batuk itu juga sering disalahgunakan. Namanya bromhexin itu ya. Apa itu istilahnya? Ngebron apa gitu. Istilah mereka itu ngebrom apa. Kalau yang ada yang namanya pil kupu-kupu barang itu. Saya kurang tahu tuh pil kupu-kupu itu kayak apa gitu. Clonazepam, Ricolona itu sering disalahgunakan. Nah ini yang sekarang antimania atau mood stabilizer, ini obat yang diberikan untuk gangguan afektif bipolar. Saya garis besarnya aja. Nanti saya juga nggak akan sulit kok kalau misalnya ngasih soal itu, ya saya sesuai dengan kemampuan Anda sebagai dokter umum aja, bukan kemampuan seorang spesialis. Untuk gangguan afektif bipolar, kita menggunakan litium karbonat. Nah, inilah satu-satunya obat ya psikofarmaka ya, yang efek terapeutiknya ringnya sempit. Atau lagi yang sempit itu kan digoksin untuk jantung itu ya. Litium karbonat itu juga sempit. Dan sebelum kita memberikan litium karbonat kepada pasien harus dicek dulu apakah ada gangguan fungsi ginjal. Karena ini nanti diskresinya di ginjal. Ya. Kemudian kita juga nyolong obat anti epilepsi. Karbamazepin, asam alfalfa itu kan anti epilepsi itu. Tetapi dia punya materi mood stabilizer. Risperidon, olanzapin, aripiprazol, antipsikotik quetiapin itu juga punya materi mood stabilizer tapi sedikit. Kalau yang ini murni mood stabilizer itu. Tetapi ya agak sedikit berbeda pada gangguan afektif bipolar itu untuk maintenance justru quetiapin yang dipakai. Ya. Terus ini silakan dibaca sendiri ya. Untuk litium karbonat dia garam ya, jadi bekerja pada transport natrium. Ya. Konsentrasi litium dalam darah perlu dimonitor secara rutin karena ini sekali lagi ya efek terapeutiknya sempit. Sering terjadi toksisitas. Hati-hati ini. Apakah terus tidak boleh? Tidak, cuma hati-hati itu aja. Jangan takut memberikan litium. Tapi sekarang karena syaratnya tuh belit-belit ya harus cek ginjal, jadi malas kita ngasih litium. Ini silahkan dibaca sendiri, litium menghambat dopamin reseptor dan glutamat ya, reseptor glutamat dan mempromot reseptor GABA. Ini bisa dibaca sendiri. Saya pribadi ya, ini kan nggak kelihatan ya, neurotransmitter itu nggak kelihatan ya. Transmisi itu nggak kelihatan. Tapi kalau otak saya seneng. Saya pembaca otak, bukan membaca pikiran tapi membaca otak. Itu kerjaan saya sehari-hari, membaca gelombang otak, baca foto otak, warna otaknya berwarna-warna itu. Tapi kalau neurotransmitter, mitokondria, glia itu kan nggak kelihatan bagi saya. Barang-barang halus, halus. Ini efek sampingnya seperti ini. Kalau hati-hati kalau sudah ada anuria atau oligouria, barangkali nanti ada arah ke ginjal, terjadi kerusakan ginjal. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Wah, enggak ada yang tanya nih efek sampingnya pada ibu hamil gimana? Basically ya, kita mau penelitian obat, efektivitas obat atau keamanan obat pada ibu hamil itu dilarang karena masalah etik ya. Tetapi pengalaman boleh kalau pengalaman. Seperti ya ini ya, haloperidol, chlorpromazine, itu kan obat lama. Dan itu ternyata aman untuk ibu hamil. Apakah terbukti secara ilmiah? Tidak, hanya pengalaman. Ini waktu jadi pasien hamil, tapi ya tetap dikasih itu toh, haloperidol, kan zaman dulu gitu. Sekarang anaknya juga baik-baik aja tuh, no, berarti kesimpulannya tidak berefek gitu. Tapi yang karbamazepin ini teratogenik ya, tidak boleh. Kalau ada ibu hamil, lebih bagus itu diberikan yang tipikal saja. Jangan lithium, jangan loh ya. Aman, quetiapin itu boleh, atau yang meningkatkan hormon serotonin, serotonin apa? Oksitosin tadi loh, oksitosin apa? Itu boleh. Terus apakah aman untuk diberikan oleh ibu menyusui? Kalau saya sih enggak apa-apa. Bonding, kalau saya ya, bonding antara ibu dan anak lewat proses menyusui itu lebih bermanfaat, lebih penting, kita harus fokus ke situ dibandingkan sekresi obat di air susu yang 0,0 sekian persen. Itu. Ya, itu juga itu juga sudah saya buktikan sendiri. Waktu saya kena baby blue syndrome, saya minum lorazepam, kan? Lorazepam. Anak saya juga nggak apa-apa. Tidurnya juga untuk bayi bayi beberapa hari itu kan juga tidurnya ternyata juga tidak lelap banget, itu gampang dibangunkan. So that's okay I think. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, gimana? Ya. Ya. Iya. Boleh. Enggak. Enggak. Maksudmu karena ini resisten tuh ya? Ya kalau pasien baru sebaiknya jangan clozapine. Tapi kalau pasien lama itu langsung tembak clozapine enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kita jangan takut pada ini granulositosis. Kecuali kalau pasien itu skizofrenia datang dengan demam infeksi ya jangan diberikan clozapine kalau itu. Ya. Enggak berani saya kalau datang dengan infeksi, leukositosis, tapi saya nggak berani ngasih kayak gitu ke pasien kalau dia fever loh ya. Tapi CPZ itu anti fever. Kadang-kadang penggunaan itu rancu ya. Di rumah sakit tertentu, di rumah sakit daerah itu CPZ dosis kecil itu digunakan sebagai obat demam pada bayi. Saya ngalami sendiri itu. Nggak tahu kalau sekarang waktu saya koas di Boyolali sana. Anti CPZ dosis 10 mg itu diberikan ke anak untuk mencegah demam. Ya bisa sih, bisa. Ada juga efek antiemetiknya diambil, CPZ itu antiemetiknya diambil. Boleh, seperti kita juga ngambil karbamazepin untuk mood stabilizer. Pada itu basically adalah obat anti epilepsi. Ada pertanyaan yang lain? Untuk yang pertama ya. Terus satu lagi, clozapine itu bagus untuk yang punya ide-ide bunuh diri. Ide-ide bunuh diri. Jadi kalau lama-kelamaan Anda familiar ya, Anda akan tahu, oh ini obat ini efeknya ini, oh ini hasilnya seperti ini, nanti akan lama-lama akan tahu. Gitu, ya. Tapi jangan dipengaruhi oleh pabrik obat loh ya. Seperti dokter Eta resepnya kan resep XX, oh enggak bisa Mbak, saya tergantung kebutuhan pasien. Gitu. Ya itu nanti Tuhan yang akan catat kalau kita terlalu asik dengan anjuran-anjuran
pabrik obat untuk meresepi A, B, C, enggak. Kita tetap orientasinya kepada pasien. Ya, jadilah dokter yang jujur itu. Dan kalau misalnya dari kejujuran itu enggak kayak enggak apa-apa, yang penting hidup itu barokah gitu loh. Ya. Itu yang penting. Sudah, apalagi? Hidup barokah itu everything, segalanya. Semua akan terasa mudah walaupun sebenarnya kalau orangnya sulit tapi yang ngelakon itu ya tetap enteng gitu loh ya. Saya banyak belajar dari pasien-pasien saya. Jadi karena saya jadi psikiater bagaimana mungkin saya bisa menjadi orang yang tidak bersyukur gitu. Sudah bisa ditutup? Ya. Untuk berikutnya, kuliah berikutnya tanggal 30 ya, karena saya harus ke Jakarta. Ada seminar di Sabtu minggu depan. Kuliah berikutnya adalah psikiatri forensik. Ya. Jadi saya di RS itu pegang dua bidang yang kurang peminatnya. Satu elektrofisiologi dan neuroimaging, yaitu membaca otak itu tadi, bukan membaca pikiran tapi membaca otak, gelombang otak, kayak gitu, terapi modulasi otak, ECT itu bagian saya. Yang kedua saya psikiatri forensik, itu enggak diminati, karena emang enggak ada duitnya. Tidak diajak datang ke persidangan, ya duit sendiri, ongkos sendiri enggak ada duitnya. Dan lagi harus bergulat dengan masalah hukum, but I love it. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen panggil ya dari NIM akhir. 168 Januar dicentang. 148 Farhan. 177 176 175 174 174 Yuda 172 171 171 Mas ya. 170 169 169 Cucu ya 168 167 Andin 166 165 164 163 162 160 159 159 Farida nggak ada 158 158 157 nggak ada 156 155 izin 154 153 152 151 151 Nazila 150 149 149 Indi 147 144 143 142 bimbingan 141 140 138 bikin video ya 137 izin 136 135 135 136
134, 133 hadir, 131, 131 Agim. Ya. Lagi keluar, tapi tadi hadir. 130 izin, 129. 128, 128 Alifa, 127, 125, 125 Aska, 124, 124 Marta, 124 enggak ada, 123, 123 Torik, ya, 122 Aurel, 121, 120 bimbingan, 119 Noval, ya, 118, 116, 115, 113, 112 nggak ada, 111, 110, 110 Yumna, 109 Faisal, 109, 108, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 100 Ocha. Hadir atau enggak? Ocha. 99, Puja. 98, 97, 96, 95 hadir. 94, 93 Alin. 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 84 Gina. 84 Gina, enggak ada.